Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfian dengan NIM 112110195. Di video kali ini saya akan membahas tentang studi kelayakan bisnis dari sebuah usaha laundry yang bernama Malondi Laundry. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Halifi Hazizan. Oke, jadi teman-teman, pertama kali saya tahu Malondi Laundry ini itu tuh dari iklan Instagram sekitar setahun yang lalu lah. Nah, saya ini penasaran nih, karena pada saat itu iklan yang ditawarkan adalah konsep laundry self service. Nah, yang sebelumnya saya hanya tahu ini tuh ada di luar negeri gitu, misalnya di Jepang. Ternyata di Cikarang juga ada layanan laundry self service ini, makanya saya penasaran kan. Akhirnya sampai sekarang saya menjadi, ya bisa dibilang pelanggan tetap dari si Malondi Laundry inilah. Nah, Malondi Laundry ini itu lokasinya ada di Jalan Kasuari Raya di dekat Pasar Roxy ya tepatnya, atau lebih tepatnya lagi di samping Steam Roxy. Nah, dari sisi lokasi saja ini menurut saya sangat strategis ya, karena dekat dengan jalan raya, mudah diakses gitu, enggak yang kayak masuk gang gitu, enggak, ini dekat banget sama jalan raya, jadinya sangat strategis. Nah, selain itu si Malondi Laundry ini itu letaknya juga berada di sekitar kontrakan para pekerja pabrik. Nah, yang seperti yang kita tahu kan, kalau pekerja pabrik itu kegiatannya padat kan, berangkat pagi pulang sore, kadang-kadang yang lembur pulang malam. Nah, menurut saya hadirnya Malondi Laundry di sekitar kontrakan itu menjadi solusi bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak memiliki cukup waktu untuk mencuci pakaian sendiri gitu. Contohnya seperti saya sendiri kan, weekdays kerja, weekend kuliah, jadi Malondi Laundry ini sangat-sangat membantu banget. Nah, tapi dalam studi kelayakan bisnis itu kan banyak aspeknya yang perlu dianalisis. Ada aspek sumber daya manusia, ada aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan juga manajemen risiko. Nah, di sini saya akan membahas kelima aspek tersebut yang ada di Malondi Laundry. Nah, untuk yang pertama itu ada aspek sumber daya manusia atau aspek SDM-nya. Di setiap lini bisnis apapun itu ya, aspek SDM ini menjadi aset terbesar ya. Karyawan ini merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap bisnis, termasuk di bisnis laundry. Walaupun layanan utama dari si bisnis laundry ini itu self service, tapi mereka tetap menyediakan layanan drop off gitu. Nah, karena adanya layanan drop off ini, ya tentu saja mereka tetap butuh yang namanya karyawan. Mereka tetap butuh butuh karyawan kan. Nah, dengan layanan ini itu para pelanggan yang menggunakan layanan drop off ini itu bisa menyerahkan cucian mereka untuk kemudian dieksekusi, diolah, dikerjakan oleh karyawan tersebut. Nah, maka dari itu tetap mereka harus memiliki skill dalam mengoperasikan mesin cuci, mengoperasikan mesin pengering, dan juga mengoperasikan setrika uap ya. Untuk memastikan hasil kerjanya atau cucian para pelanggan tersebut itu hasilnya bagus, bersih,
rapi dan wangi. Nah, menariknya di Maloney Laundry ini kebutuhan SDM-nya atau kebutuhan karyawannya ini itu tuh nggak terlalu banyak gitu, cukup sekitar 1-2 orang aja. Nah, karena karyawannya sedikit, ini tuh bisa memberikan efisiensi tinggi ya, terutama dalam hal penggajian gitu. Kalau misalkan di bisnis lain kan ada SDM-nya banyak gitu, jadi kan gaji yang harus dikeluarkan untuk mereka juga banyak. Tapi di Maloney Laundry ini cukup 1-2 orang aja itu bisa menghemat keuangan ya, terutama dari sisi penggajian. Nah, itu bisa dialokasikan untuk aspek-aspek lain. Tapi karena jumlah karyawannya juga sedikit, menurut saya ini bisa memperkecil konflik antara karyawan gitu. Jadi kan kalau misalnya karyawannya banyak kan konflik antara karyawannya itu cukup tinggi lah ya, dan itu bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Tapi karena ini karyawannya sedikit, jadi itu bisa meminimalisir konflik antar karyawan sehingga bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih kondusif gitu. Nah, walaupun karyawan sedikit kan ya tentu ini ya tetap perlu yang namanya pelatihan karyawan. Nah, ini aspeknya yang sangat penting banget. Untuk apa? Untuk memastikan kalau karyawannya itu memahami betul nih bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci, bagaimana mengoperasikan mesin pengering, dan juga dalam hal pelayanan, bagaimana kalau misalnya ada pelanggan datang untuk nyaru cuciannya harus ramah, harus nggak boleh jutek gitu kan. Terus bagaimana kalau misalnya ada pelanggan yang self service menghadap ini memberikan keluhan, kayak misalnya ini mesinnya kurang panas, mesin pengeringnya kurang panas, dan juga bisa memberikan solusi gitu terkait bagaimana perawatan pakaian yang baik dan benar. Nah, itu karyawannya tetap memerlukan yang namanya training, pelatihan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada yang namanya aspek produksi. Nah, di bisnis laundry ini kan produksi yang dihasilkan itu kan pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi dan lembut dan lain sebagainya. Nah, ini tuh proses rangkaian produksi ini tuh memerlukan langkah-langkah nih supaya memastikan pelanggan yang datang itu puas gitu loh, karena cuciannya rapi, cuciannya wangi, jadi mereka mau balik lagi gitu. Atau bahkan mereka juga bisa jadi member, kan jadinya jadi lebih menguntungkan gitu. Nah, di Maloney Laundry ini untuk menghasilkan produksi yang baik, mereka ini menggunakan mesin cuci yang canggih gitu. Mesin cuci yang modern, mesin pengeringnya juga modern, dan juga setrikanya juga bagus banget. Nah, ini semua itu dirancang untuk meningkatkan efisiensi waktu dan juga kapasitas produksi. Nah, salah satu keunggulan utamanya yaitu di penerapan sistem satu mesin cuci untuk satu pelanggan. Jadi dengan sistem ini tuh jadi pakaian pelanggan itu nggak tercampur satu sama lain gitu, sehingga hal ini memberikan rasa aman bagi para pelanggan karena higienitasnya itu terjaga, kebersihannya terjaga, sehingga pelanggan itu merasa senang, merasa aman, dan juga merasa nyaman. Nah, di Maloney Laundry ini juga mengelola stok bahan baku seperti penggunaan deterjen, pewangi, pelembut pakaian. Itu mereka mengelolanya dengan sangat-sangat optimal. Jadi kita itu nggak boleh nambahin deterjen sendiri karena mereka
sudah diurus sama mereka, dan itu hanya pegawainya saja yang boleh menambahkan deterjen. Jadi takarannya tuh udah ada gitu loh, nggak boleh kita nambah-nambahin sendiri. Kita hanya memasukkan cucian ke mesin cuci, kemudian ngetap kartu, kemudian menjalankan mesinnya deh. Jadi untuk penambahan deterjen, penambahan pewangi itu dilakukan hanya oleh karyawan. Jadi bahan bakunya itu sudah tertakar lah, ini untuk berapa kali mesin gitu. Nah, penggunaan bahan-bahannya juga itu harus berkualitas tinggi ya, dan juga tidak, agar pakaiannya itu enggak rusak, dan juga selain itu akan menghasilkan hasil cucian yang bersih dan juga wangi, dan juga menjaga bahan pakaian itu agar tetap awet. Nah, jadi mereka itu menggunakan jenis deterjen yang lembut dan juga aman untuk segala jenis kain. Nah, selain itu untuk mengontrol kualitasnya itu mereka itu sangat ketat ya. Mereka juga pasang CCTV untuk memastikan bahwa baik dari karyawannya ataupun dari kita yang melakukan self service itu menggunakan mesinnya dengan benar, menggunakan bahan bakunya juga dengan benar. Itu nggak ada kayak misalnya apa ya, asal-asalan gitu, sehingga bisa membuat hasil produksinya atau mesinnya juga jadi cepat rusak. Nah, itu penjagaannya itu sangat ketat. Nah setiap yang drop off nih, itu pakaian yang udah dicuci itu mereka itu periksa ulang untuk memastikan kalau pakaian itu benar-benar bersih, nggak ada noda, nggak ada kerusakan, dan juga jumlahnya sama seperti saat awal dimasukkan gitu, gak ada yang berkurang, gak ada yang rusak. Nah, itu mereka itu sangat-sangat menjaga kualitasnya. Nah, untuk aspek selanjutnya itu yang tidak kalah penting ya, itu ada namanya aspek keuangan. Dari sisi finansial, bisnis laundry ini awalnya pasti membutuhkan modal yang sangat besar ya, kayak misalnya untuk beli mesin cuci modern, mesin pengering, setrika, misalkan keranjang untuk baju bersih, untuk baju kotor. Itu modalnya lumayan lah ya, untuk sewa tempat, untuk listrik, untuk renovasi tempat juga, untuk maintenance mesin. Nah, itu modalnya itu cukup lumayan lah ya. Tapi potensi keuntungannya juga dari bisnis ini tuh lumayan juga. Misalnya nih dari sisi misalkan member nih, kita misalkan udah member, itu untuk layanan self service itu untuk hanya cuci ya, hanya mencuci saja itu harganya, tarifnya itu di 15.000 untuk estimasi waktu 35 menit. Nah, kalau untuk pengering itu di harga 20.000 dengan estimasi waktu 40 menit. Nah, kalau untuk yang non member itu untuk mencuci saja itu harganya 20.000 sama estimasi waktunya itu 35 menit. Tapi kalau untuk pengering itu di harga 25.000, estimasi waktunya juga 40 menit. Nah, kalau dulu waktu awal saya member itu tuh nggak ada batas maksimal berat pakaiannya gitu. Jadi mau berapapun beratnya, yaudah masuk aja ke mesin cuci. Cuma mungkin karena ada beberapa yang bener-bener overload, itu jadi bisa bikin hasil cuciannya nggak maksimal, terus bisa bikin mesin cepat rusak. Nah, jadi sekarang itu akhir-akhir ini, beberapa bulan ini, mereka melakukan inovasi untuk walaupun self service itu beratnya itu di maksimal di 7 kilo. Kalau lebih dari 7 kilo itu harus menggunakan 2 mesin cuci. Nah, untuk menghindari hasil cucian yang tidak maksimal dan juga mesin yang bisa cepat rusak. Nah, ini juga menurut saya inovasi yang bagus ya, karena kalau hasil cucian yang gak maksimal kan kasih nama pelanggannya ya. Terus kalau mesinnya cepat rusak kan ya kasih nama yang punya laundrynya gitu. Nah, untuk layanan drop off nih,
kalau untuk layanan drop off itu dikenakan harga 30.000 untuk 3 kg. Nah itu untuk estimasi pengerjaan itu di 1 hari. Tapi kalau mau yang layanan ekspres, pengerjaannya cuma 3 jam, itu untuk per 3 kilo itu harganya 60.000. Nah menurut saya dengan tarif segini, dengan banyaknya pelanggan, itu marginnya cukup lumayan ya. Dalam beberapa bulan juga bisa cepat balik modal gitu. Apalagi dengan sistem self service ya, ini membantu mengurangi kebutuhan penggajian tenaga kerja gitu. Jadi biaya operasional yang harusnya digunakan untuk penggaji karyawan itu dipangkas, bisa untuk hal-hal lain. Nah strategi ini juga nggak hanya menarik karena menjangkau beberapa segmen pelanggan gitu kan, tapi mereka juga mereka itu hemat biaya gitu karena mengutamakan kecepatan. Nah karena prosesnya cepat, jadi pelanggan itu retensi penggantian pelanggannya itu jadi lebih cepat, jadi lebih banyak pelanggan, jadi ngantrinya juga nggak lama. Nah selain itu di sana juga ada yang namanya mini kantin. Nah di sana itu mini kantinnya itu menyediakan minuman dan juga makanan ringan lah, cemilan-cemilan. Nah ini juga bisa menjadi pendapatan untuk bisnis mereka. Tapi yang menariknya adalah uang kantin sama uang laundry itu dipisah, jadi lebih jelas gitu pendapatan dari si laundry ini berapa gitu, karena nggak dicampur sama si uang kantin tersebut. Jadinya bisa tahu, bisa lebih ini aliran kas masuknya berapa gitu, aliran yang keluarnya juga berapa, jadi nggak kecampur aduk lah gitu ibaratnya. Nah selanjutnya dari segi aspek teknologi nih, dari segi teknologinya yang di bisnis laundry ini kan tentu butuh teknologi yang sangat tinggi ya, dari mesin cuci, mesin pengering, dan juga setrika, penggunaan ini tap kartu juga, itu tuh teknologinya menurut saya sangat tinggi ya. Itu juga sistem pembayarannya itu bisa cash ataupun QRIS. Jadi itu bisa kita sebagai pelanggan itu bisa lebih efisien lah ya. Nah karena mesin cucinya ini sudah modern, pengoperasiannya itu hanya kayak kita datang, terus kita masukin cucian kotor kita ke mesin tersebut, terus kita tinggal tap kartunya. Setelah itu akan muncul nih sisa saldo kita berapa. Selanjutnya kita tinggal tekan tombolnya. Nah setelah itu mesinnya akan bekerja, akan berjalan, dan akan berhenti otomatis juga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadinya sudah canggih lah ya. Nah selain itu bisnis laundry ini juga menerapkan sistem manajemen laundry online nih. Jadi pelanggan menyediakan layanan antar jemput juga. Jadi kalau ada misalkan pelanggan yang di sekitar situ, masih di area situ, area masih yang bisa dijangkau, itu mereka bisa menggunakan layanan antar jemput dan itu free ongkir. Nah itu pemesanannya juga bisa melalui online. Mereka ada aplikasi mobilnya tersendiri untuk memesan layanan antar jemput laundry tersebut. Kemudian di sana juga ada fasilitas wifi gratis dan juga ruang nyaman yang tunggu, ada AC-nya, terus ada stop kontaknya. Jadi kita sebagai pelanggan itu pas nunggu nggak jenuh gitu. Kita bisa sambil kerja, kita bisa sambil nugas, atau bahkan hanya sekedar nonton YouTube. Itu sangat ini sih poin plus lah ya bagi saya lah ya. Selanjutnya dari
aspek manajemen risiko. Setiap bisnis itu kan pasti harus memiliki risiko ya. Nah, risiko-risiko ini harus kita pelajari dan harus kita antisipasi kan. Di Malondi Laundry ini risiko operasional kayak misalnya mesin rusak ataupun amit-amit kalau sampai kebakaran itu harus dihitung ya nilai risikonya. Kayak misalnya mesin rusak nih, pencegahannya seperti apa? Misalnya melakukan perawatan rutin setiap sebulan sekali kah, atau sebulan atau 2 bulan sekali kah. Nah, itu harus dilakukan ya untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal, sehingga nanti kalau mesinnya rusak kan yang tadinya ada 6 mesin jadinya cuma 5 mesin kan, jadi mengurangi ini ya pendapatan ya, justru malah jadi rugi gitu. Nah, juga harus ada teknisi yang standby gitu, jadi kalau misalnya rusak itu harus langsung dibenerin, karena kan kalau misalnya kita biarin lama-lama nanti mesinnya makin rusak, malah makin susah dibenerinnya, nanti jadi beli lagi, jadi membengkak itu biayanya. Nah, itu resikonya harus dihitung terlebih dahulu. Nah, untuk resiko lain itu misalnya kayak kerusakan pakaian pelanggan. Nah, ini harus diantisipasi nih dengan cara apa? Salah satunya tadi dengan pemilihan bahan deterjen yang aman, pewangi yang aman, dan juga pelembut yang aman bagi setiap jenis pakaian. Karena kalau misalnya pakaian pelanggan tersebut rusak, nanti dia nggak mau balik lagi ke laundry tersebut. Nanti kalau misalnya nggak balik lagi, jadi kehilangan pelanggan, jadi kayak pendapatannya jadi berkurang gitu. Dan tadinya udah langganan, atau misalkan ganti bahan deterjen, tapi nggak dilihat dulu nih ini bahannya bagus kan nih buat pakaian. Kalau misalnya ternyata jelek, jadinya pelanggannya bajunya rusak, nanti pelanggannya jadi kabur. Atau misalkan kayak kehilangan pakaian pelanggan. Nah, ini antisipasinya kayak yang tadi sudah saya sebutkan ya, 1 mesin untuk 1 pelanggan. Jadi itu bisa untuk mengurangi risiko kehilangan pakaian pelanggan. Kalau pakaiannya tercampur-campur kan risiko kehilangannya itu sangat besar nih. Kita kan nggak tahu ini punya pelanggan yang ini bukan ya, ini punya pelanggan yang ini bukan ya. Jadi dengan mereka memberlakukan sistem 1 mesin cuci untuk 1 pelanggan, itu sangat-sangat mengurangi risiko bagi kehilangan pakaian pelanggan lah ya. Kalau misalnya perlu ya, kalau misalnya diperlukan itu mereka bisa dicatat dulu detailnya pelanggan ini bajunya apa. Cuma kan itu kan menurut saya sih agak ribet ya. Jadi dengan sistem pemisahan mesin cuci, 1 mesin cuci 1 pelanggan itu menurut saya sudah antisipasi yang sangat bagus untuk menghindari pakaian pelanggan yang hilang. Selanjutnya nih, misalkan kayak fluktuasi biaya pembayaran listrik atau juga air. Nah, itu tuh harus benar-benar dihitung dengan cermat ya. Apakah dengan harga member yang segitu bisa nutup biaya-biaya si listrik dan air ini, atau biaya-biaya renovasi dan lain-lain. Itu benar-benar harus dihitung. Jangan sampai mereka sudah menetapkan harga segini nih, biar kelihatan murah terus pelanggannya banyak, tapi ternyata nggak menutup untuk biaya operasionalnya ya, kan itu kan jadinya nanti rugi ya. Jadi walaupun untuk menarik pelanggan dengan harga yang terjangkau, tapi tetap harus dihitung apakah itu sudah menutup biaya operasional yang lain kayak misalnya listrik atau air dan lain-lainnya, itu apakah sudah cukup atau belum gitu. Nah, dari sisi itu kan tadi dari sisi internal ya. Dari sisi eksternal juga ada risikonya nih. Kayak misalnya persaingan bisnis laundry di Cikarang nih. Takutnya kan
karena melihat bisnis self service ini nih lumayan lah ya, nanti akan ada pesaing bisnis self service di lain tempat. Nah itu harus kita hitung juga risikonya. Nah salah satu antisipasinya itu ya salah satunya dengan terus berinovasi. Nah kalau di Malondi Laundry ini menurut saya sudah bagus ya inovasinya. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas tambahan. Kayak tadi kan adanya mini kantin, terus ruang tunggunya juga nyaman, ada AC-nya, terus free wifi, ada stop kontaknya juga. Nah ini benar-benar jadi poin plus ya, atau bahkan bisa jadi pembeda dari mereka yang menjadi kompetitor gitu. Jadi pas pelanggan nunggu itu bukan hanya sekedar mencuci pakaian terus bingung mau ngapain, tapi mereka juga nyaman gitu, bisa sambil jajan mungkin sambil makan, ataupun karena ada free wifi bisa sambil kerja, bisa sambil nugas, atau nonton film, nonton YouTube. Jadi nggak jenuh gitu pas nunggu. Jadi bisnis laundry ini emang kelihatannya kan sederhana ya, kayak cuma bisnis laundry, nyuci pakaian gitu, terus di setrika, dilipat, plastikin, di packing. Ternyata tidak sesederhana itu teman-teman. Bisnis laundry ini juga perlu pengelolaan yang matang dari berbagai aspek yang ada. Nah, si Malondi Laundry ini menurut saya ya sudah sangat membuktikan bahwa detail-detail kecil yang mereka hadirkan, yang mereka terapkan, dan juga komitmen untuk menjaga kualitas itu menurut saya layak gitu, bagus. Dan menurut saya usaha ini tuh tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang menjadi laundry yang semakin besar, punya cabang di mana-mana, dan juga bisa menjadi bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan ya. Detail-detail kecil kayak sesimpel adanya free wifi dan penambahan stop kontak itu menurut saya detail yang cukup bagus, karena bisa pelanggannya juga jadinya nyaman, jadi nggak jenuh, jadi bisa bikin mereka balik lagi lah. Nah kuncinya dari suatu bisnis itu kan pasti konsistensi, mau terus berkembang, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan, apa yang pelanggan mau. Itu merupakan kunci suksesnya suatu bisnis ya. Kalau mereka sudah memperhatikan semua aspek yang sudah kita bahas tadi, kayak aspek SDM-nya, aspek produksinya, aspek keuangannya, aspek teknologinya, dan juga manajemen resikonya, saya yakin ya bisnis apapun itu, termasuk Malondi Laundry ini memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa berkembang lebih luas lagi, lebih besar lagi, bahkan bisa menjadi si Malondi Laundry ini nih bisa menjadi pemain utama dalam layanan self service laundry di kawasan Cikarang inilah. Untuk pengalaman saya menjadi pelanggan Malondi Laundry sih cukup nyaman, bahkan sangat nyaman. Pengerjaannya cepat, 2 jam beres. Slogannya itu kan 2 jam beres. Terus ruangan tunggunya nyaman, terus pegawainya juga ramah.
Jadi saya sebagai pelanggan itu senang gitu mau balik lagi gitu. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh pelanggan-pelanggan Maloney Laundry yang lainnya. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.